adik-adik. Hai adik-adik. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kakak dalam Pelayanan anak hari Minggu GPIB Hosiana Berau dalam online. Nah adik-adik, bagaimana kabar adik-adik di rumah? Karena dia bagaimana kabarnya hari ini? Karena dia kabar baik. Gimana ya teman-teman? Sepertinya teman-teman kabarnya kabar baik, betul? Betul. Kamilda gimana? Kamilda gimana kabarnya? Baik. Semangat kan hari ini kita mau memuji Tuhan Yesus. Oke, gimana adik-adik? Sudah siap? Kan ya? Karena Siap. dia bagaimana? Siap, Kak. Oke, sip. Oke adik-adik, mari kita persiapkan hati kita, telinga kita untuk beribadah. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memulainya dengan saat teduh. Saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, ayo adik-adik bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Kita akan membukanya dengan menyanyi lagu Kami Puji dengan Riang yang ada di Kidung Ceria nomor berapa kan Nadia? 13. Oke, sip. Semuanya boleh tepuk tangan ya adik-adik. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga primasi yang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah renggang. Bersaya abadi, di sini aku menyerah. Sekali lagi ya. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga primasi yang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah renggang. Dan abadi, di sini aku menyerah. Oke adik-adik, masih tetap berdiri ya. Kita akan berdoa. Mari tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas segala kebajikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh kebaikan-Mu, Engkau memberi kami kehidupan yang baik dan penuh berkat, sehingga dalam semangat iman yang datang dari-Mu, kami dapat bersekutu kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon ya Tuhan Yesus, bimbing dan tuntunlah hati kami dalam ibadah ini, agar kami dapat menghayati dan memahami segala firman-Mu sebagai pedoman sekaligus sumber iman kami akan karya keselamatan-Mu. Kepadamu pula kami memohon, curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami dan jiwa kami, agar melalui ibadah ini kami semakin berani mewartakan kebenaran-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus yang kami alaskan di dalam nama-Mu. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita membaca Mazmur, mari kita bernyanyi satu lagu lagi ya Kak Nadia. Iya betul. Lagu apa itu Kamilda? Oke, lagunya Di Pintumu. Semuanya adik-adik dengan gerakan yang biasa ya. Ayo berdiri, masih berdiri kan? Semangat. Semangat ya adik-adik. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok. Jikalau kau mendengar,
adik-adik, gimana? Tetap semangat ya. Masih dong kak. Oke, mari silahkan duduk. Kita akan membuka Mazmur kita. Pembacaan Mazmur itu dari kitab mana ya Kak Nadia? Perjanjian apa ya? Ayo. Adik-adik kira-kira perjanjian apa ya? Oh, semuanya udah pasti tahu. Perjanjian lama. Oke, betul kan Nadia? Nah, mari kita buka di Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Oke, mumpung adik-adik buka Alkitabnya, Kak Nadia ambil Alkitab dulu ya. Sebentar. Oke. Nah, Kak Nadia udah datang nih. Gimana? Udah dibuka Alkitabnya? Oke. Oke Kak Nadia, sudah Kak Nadia? Oke, Kak. Kita buka Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Kak Nadia kita baca sama-sama ya, secara bergantian ya. Siap. Oke. Mazmur 150 ayat 1. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang berdapas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik, untuk merespon pembacaan Mazmur, kita akan menyanyi satu lagu lagi. Lagu apa Apa ya Kak Nadia? Lagunya adalah Bapa di Surga Mengasihiku. Kira-kira dari mana itu ya? Ya betul, Kidung Ceria nomor 20. Kalau adik-adik ada Kidung Cerianya boleh dibuka ya. Oke? Sip. Sebelum kita membaca firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Nadia, apa dulu Kak Nadia? Kita mau berdoa terlebih dahulu. Ya adik-adik, kita akan memasuki mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik masih dengan posisi yang bagaimana? Betul, harus dengan posisi yang duduk, dengar-dengaran, dan kita akan berdoa. Tangannya dilipat, mata yang ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kehidupan yang boleh kami rasakan pada hari ini. Kami bersuka cita ya Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan mendengarkan cerita Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, baik kami sebagai anak-anak Tuhan yang akan mendengarkan, dan juga sebagai kakak layan yang akan menceritakan firman Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus bisa mendengarkan, melakukan, dan melaksanakan cerita Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan adik-adik diundang untuk berdiri. Nah, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus ayat yang ke-8, ayat 1 sampai 9. Kakak ulangin, 2 Korintus ayat 8, pasal 8 ayat 1 sampai 9. Sudah dibuka Alkitabnya? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya betul, perjanjian baru. Nah adik-adik, kita baca
kakak baca dari sini, adik-adik baca dalam hati ya. Oh ya, harus Alkitab ya adik-adik, jangan handphone atau gadget, oke? Oke, kita baca ayat pertama, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian pembacaan Alkitab kita, terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, adik-adik, sebelum Kak Nadia bercerita, adik-adik perhatikan dulu video yang kakak bagikan ini. Berikut ini. Join the Bernas Bowls for Humanity Cause. Nah, adik-adik, gimana video yang barusan kalian lihat? Kira-kira apa ya yang bisa kalian ambil kesimpulannya? Ya, betul. Pasti dari kalian ada yang menjawab tentang berbagi makanan. Cocok untuk kalian semua. Nah, adik-adik, tema kita hari ini yaitu meneruskan kasih Allah atau meneruskan kasih karunia Allah. Meneruskan kasih karunia Allah itu yang seperti apa ya? Nah, kita baca dari sini. Adik-adik, Rasul Paulus pada saat itu mau mengingatkan kepada jemaat Korintus yang notabene pada saat itu jemaat Korintus adalah orang yang kaya, orang yang memiliki banyak materi. Mereka diingatkan Rasul Paulus untuk mau berbagi untuk ya orang-orang yang membutuhkan. Pada saat itu juga
ada jemaat Yerusalem yang kekurangan atau yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Tapi tahukah kalian adik-adik, ternyata jemaat di Korintus belum membuka hatinya untuk membagi makanannya, membagi apa yang mereka miliki. Di sisi lain teman-teman, ternyata ada jemaat lain yang walaupun masih berkekurangan, mereka sebab berkekurangan ya, masih mau membagi makanan mereka, membagi apa yang mereka miliki kepada jemaat di Yerusalem. Siapakah itu? Ya betul, jemaat Makedonia. Nah mereka walaupun masih dalam kekurangan, mereka tetap mau dan langsung memberi apa yang dibutuhkan oleh, ya betul, jemaat Yerusalem. Jadi adik-adik, Rasul Paulus mau mengingatkan kita supaya apa? Ya, meneruskan kasih Tuhan Allah yang sudah ada pada jemaatnya untuk dibagikan kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Ya, misalnya adalah membeda-bedakan suku, agama, dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik, kita juga diingatkan sebagai anak-anak Tuhan yang dikasih sama Tuhan nih kan? Kita diajarkan untuk mau berbagi. Seperti kata Rasul Paulus, harus meneruskan kasih Tuhan Yesus yang ada pada kita. Nah, adik-adik, dalam 2 Korintus 8 ayat 1-9 juga mengatakan bahwa setiap orang yang dipanggil untuk senantiasa meneruskan kasih karunia Kristus Yesus kepada semua orang. Dan orang yang meneruskan kasih karunia Yesus Kristus itu adalah orang yang hidupnya berpusat kepada siapa? Ya, kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita masih kecil, kira-kira bisa berbagi kayak? Itulah tadi yang sudah kita lihat di video. Ada beberapa atau teman-temannya yang mau membagikan makanannya kepada yang satu orang yang telat kan? Lihat, walaupun satu sendok yang lain, satu sendok akhirnya menjadi banyak. Bagaimana kalian lihat perasaannya tadi ketika mendapat bantuan dari teman-temannya? Bahagia atau sedih? Pasti bahagia sekali. Nah, untuk itu adik-adik, sebagai anak-anak Kristus, kita harus mau berbagi. Dalam bentuk apa ya? Soalnya aku tuh Kak masih kecil, gak punya uang. Bisa dalam bentuk yang paling sederhana, berbagikan apa yang kita punya. Misalnya teman-teman punya makanan, boleh dibagi sama orang-orang yang membutuhkan. Ketika di sekolah juga ada teman kita yang tidak punya pensil atau penghapus, boleh dibagi. Itulah sebagai anak-anak Kristus yang taat dan percaya kepada Yesus Kristus. Adik-adik, kita buka yuk dari Amsal 3 ayat 27. Jadi kalau adik-adik yang sudah kelas besar boleh dihafal ya. Amsal berapa tadi? Amsal 3 ayat 27. Yuk kita baca bersama-sama. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ingatlah kitab dari Amsal 3 ayat 23 ini ya. Sekarang karena dia mau mengajak teman-teman untuk meletakkan tangannya di samping sini. Oke? Udah siap? Ikuti kata Kak Nadia. Saya mau menjadi anak yang suka berbagi. Sekali lagi. Saya mau menjadi anak yang suka berbagi. Sekarang sayanya diganti dengan nama adik-adik masing-masing. Misalnya Kak Nadia, 1, 2, 3. Kak Nadia mau menjadi anak yang suka berbagi. Nah, jadilah anak yang suka berbagi teman-teman. Oke? Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa, doa syafaat. Adik-adik boleh menutup matanya,
Lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan Yesus kami panjatkan kepadamu atas segala berkat dan anugerah yang boleh kami rasakan setiap hari, bahkan hari ini Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami diajak Tuhan untuk menjadi anak-anak yang suka berbagi tanpa membeda-bedakan orang lain. Biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang Tuhan kasihi, yang mampu meneruskan kasih Tuhan Yesus kepada semua orang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga, untuk kakak, untuk abang, terkhusus untuk orang tua kami Tuhan Yesus. Mampukan mereka Tuhan untuk mendidik kami menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati pekerjaan, memberikan mereka selalu umur yang panjang, sukacita dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak layan kami yang dalam memberikan pelayanan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan sukacita kepada mereka Tuhan untuk boleh menceritakan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami Tuhan Yesus berdoa juga untuk gereja kami, biarlah Tuhan Yesus gereja kami mampu mengayomi kami menjadi gereja yang melayani semua orang dan akan menjadi tempat kami untuk berteduh dan memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan yang memampukan negara kami Tuhan untuk melawan masalah yang ada pada negara kami ini saat ini, terkhususnya Tuhan Yesus COVID-19. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus yang menyertai kami, menolong kami dan memulihkan bangsa kami dari segala mara bahaya yang terjadi pada bangsa ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami berdoa kepadamu, kiranya Engkaulah Tuhan yang menyempurnakan doa kami, yang mengajar kami, Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, bagaimana cerita tadi yang disampaikan oleh Kak Nadia? Seru ya? Seru, oke. Jadi intinya sebagai anak Tuhan kita harus bagaimana Kak Nadia? Harus mau berbagi. Oke, Kamelda juga mau berbagi Kak Nadia. Sama juga karena dia juga mau berbagi. Oke, nah sekarang kita akan berbagi. Bagaimana caranya? Salah satunya yaitu kita mau memberikan persembahan. Oke, bagaimana adik? Siap? Siapkan uang persembahannya ya. Nanti boleh titip sama mama dan papa agar diberikan ke kotak persembahan di gereja. Nah adik-adik, kita akan menyanyi lagu persembahan. Lagu apa Kak Nadia? Marilah kawanku. Oke. Marilah kawanku, marilah kawanku, bawa persembahanmu. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali, bawa persembahanmu. Sekali lagi ya. Marilah kawanku, marilah kawanku, bawa persembahanmu. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali, bawa persembahanmu. Oke adik-adik, terima kasih atas persembahannya. Nah, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Ayo adik-adik,
tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih kami ucapkan karena Engkau telah memberi kami kesempatan beribadah hari ini. Terima kasih atas firman yang boleh kami dengar pada saat ini yang telah disampaikan oleh Kak Nadia. Kiranya dapat tumbuh dan berbuah di hati kami, serta berkati Kak Nadia dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dan dalam pelayanannya. Berkati juga kami semua yang ada di sini, yang turut serta dalam pembuatan video IMPA saat ini. Berkati agar berkat-Mu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami, yang kami akan gunakan untuk memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan ini, kami sudah memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau berkati apa yang telah kami berikan, besar kecilnya persembahan kami, dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Tibalah saatnya kita mau menerima berkat Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu satu lagu lagi. Ya adik-adik, lagu apa ya kira-kira? Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, kita menerima berkat Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, kiranya menolong, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Adik-adik mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Nah, kita akan bertemu kembali nanti di tahun depan. Wow. Nah, sekarang adik-adik sudah selesai. Kak Nadia dan Kak Melda mengucapkan terima kasih dan bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.